Halo guys, jumpa lagi dengan gua Hendra di sini di Gabu Talks dan episode kali ini kita akan melakukan ngabubutoks. Ngabuburit bersama Gabu Talks, maksudnya begitu ya. Jadi sambil nunggu buka puasa ya nanti maghrib, daripada lu mungkin rokok-rokok sebat atau mungkin makan gorengan, lebih baik kita nonton atau dengerin ini namanya Gabu Talks ya kan. Jadi episode kali ini kita akan kedatangan Kang Amri ya yang udah online bareng gua dan juga beberapa teman karena kita pakai platform Google Meet. Nanti kita bakal tanya-tanya, diskusi atau mungkin sharing seputar ngintipin ya psikologisnya orang sukses. Itu kayak mana sih sebenarnya ya? Gua akan menyapa dulu Kang Amri. Halo Kang Amri, piye kabare? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Jos, yes. Oke. Jadi gini, pertanyaannya kalau gitu kan standarnya orang itu untuk sukses kan beda-beda, Kang. Tapi sebenarnya kayak mana sih, Kang? Orang sukses itu seperti apa dan atau mungkin psikologisnya seperti apa? Monggo. Iya, oke. Selamat sore teman-teman, Sorry. pendengar Docs. Sore ini kita akan membicarakan mengenai psikologinya orang-orang yang sukses, ya, di mana orang-orang sukses itu punya satu karakteristik yang mirip-mirip, ya, yang hampir sama gitu. Pasti teman-teman udah familiar dengan orang-orang sukses macam Steve Jobs, J.K. Rowling, eh, Shinichiro Honda. Terus ya banyaklah orang-orang yang ini ya, orang-orang yang sukses gitu. Dan kalau teman-teman baca kisah mereka, pasti mereka itu sukses bukan karena dari kalangan orang-orang yang sukses gitu ya, tapi mereka bekerja keras untuk bisa sukses. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih mereka itu bisa sukses gitu. Nah, ternyata sebenarnya itu bisa dijelaskan oleh satu teori psikologi teman-teman ya, yang disebut sebagai self efficacy ya. Ada yang pernah dengar nggak self efficacy? Kalau dari Hendra sendiri pernah dengar self efficacy? Pernah sih waktu kuliah sih. Waktu kuliah pernah ya? Lama, Ya. beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, 20 tahun yang lalu. Oke. Sedikit ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa orang-orang sukses macam Steve Jobs atau J.K. Rowling itu adalah orang-orang yang punya karakteristik yang sama. Nah, karakteristiknya adalah mereka punya self efficacy yang tinggi, ya. Punya self efficacy tinggi. Ini cirinya seperti apa sih? Eh, Kalau teman-teman pernah mendengar cerita tentang J.K. Rowling, dia sukses itu nggak instan ya. Dia sudah menulis Harry Potter, kemudian dia ditawarkan ke beberapa publisher gitu, tetapi ditolak ya. Bahkan sampai 12 publisher atau percetakan yang menolak naskah Harry Potternya. Sampai pada akhirnya dia menemukan publisher yang mau menerbitkannya dan meledaklah si Harry Potter ini. Nah, coba bayangkan kalau misalnya jika Rowling ini menyerah ketika ke publisher yang ke-11 gitu. Ya udahlah ini kayaknya buku nggak bakal bisa terbit. Apakah kita akan bisa melihat karya-karya J.K. Rowling? Enggak kan? Atau apakah J.K. Rowling bisa menjadi seorang yang sangat sukses seperti sekarang? Ya, mungkin juga enggak gitu. Atau Steve Jobs ya. Kita tahu Apple itu dibangun tidak dalam semalam ya. Tapi kalau teman-teman mendengar atau membaca kisah dari Steve Jobs ini, dia juga sempat berdarah-darah, mulai dari garasi yang kecil, kemudian dia bangun perusahaannya menjadi besar, tapi tiba-tiba dia malah justru dipecat oleh orang yang dia ajak untuk gabung dan seterusnya. Jadi memang tidak mudah waktu itu, ya. Nah, kenapa sih mereka ini nggak mudah menyerah gitu ya? Kenapa mereka itu ketika menghadapi masalah, mereka tetap stay fokus, tetap bisa menggapai goals mereka. Nah, si Albert Bandura itu menjelaskan, ya Albert Bandura ini adalah seorang psikolog dari Stanford University ya. Eh, Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang sukses semacam itu memang punya dimensi self efficacy yang tinggi. Nah, apa sih self efficacy itu? Kalau si Bandura bilang self efficacy itu
keyakinan bahwa seseorang itu mampu menjalankan suatu perilaku tertentu atau dia yakin bahwa dia akan bisa mencapai tujuan tertentu, dia akan bisa mencapai goals tertentu gitu. Nah, sebenarnya ini sejalan juga ya dengan apa namanya hadis Nabi gitu. Pernah dengar nggak yang inamal malu biniat? Ya, Pernah. mumpung Ramadan kan ya, Siap. mumpung Ramadan kita ngobrolin juga sedikit mengenai hadis. Ya, inamal amalu biniat. Segala sesuatu pekerjaan itu tergantung dari niatnya, gitu kan. Ini juga menurut saya sejalan dengan teori self efficacy itu, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita kuat, kalau niat kita itu besar dan keyakinan kita bahwa kita akan berhasil, maka kemungkinan berhasilnya itu lebih besar daripada orang yang pesimis. Ya. Contoh orang yang pesimis gimana? Misalnya dia punya niat, saya ingin kuliah ke luar negeri gitu. Nah, orang yang pesimis akan bilang, oh, wah, kuliah di luar negeri susah, harus bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Terus biayanya mahal, saya nggak bisa memenuhi biaya itu dan seterusnya. Pasti kayak gitu kan. Tapi kalau orang yang optimis, orang yang punya self efficacy tinggi, punya niat yang kuat, dia akan cari cara bagaimana supaya dia bisa mendapatkan beasiswa misalnya, atau dia kuliah sambil kerja di luar negeri misalnya dan seterusnya. Jadi banyak cara ya. Lagi-lagi bahwa niat itu akan sangat mempengaruhi semacam itu. Kira-kira itu Mas Hendra awal dari pembicaraan kita mengenai self efficacy, di mana self efficacy ini adalah faktor psikologis pertama yang sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang, sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Seperti itu Mas Indra. Oke, buat teman-teman semua yang masih online ya, ada beberapa di Google Meet kita kali ini. Kalau mau tanya monggo ya, boleh silakan. Tapi kalau misalnya malu-malu buat tanya di chat aja di chat room ya. Nanti kalau misalnya oke ada waktunya pasti akan kita florin ya. Atau mungkin dari Kang Amri kali ada yang mau ditambahkan lagi, monggo. Oke, menarik ya apa yang dikatakan Einstein. Aku ingat jadi ingat nih. Einstein itu waktu kecil juga dianggap anak yang bodoh. Dia itu bisa baca itu di usia kalau nggak salah 7 tahun baru bisa, bahkan 7 tahun belum bisa baca waktu itu. Tetapi ya kita tahu sendiri Einstein adalah salah seorang ilmuwan yang sangat jenius di muka bumi ini gitu kan. Berkaitan sama yang dibilang Einstein tadi ya, mungkin yang dianggap apa namanya cara yang sama itu ya mungkin memang akan membuat orang itu akan mengulangi kebodohan yang sama gitu. Nah, dalam self efficacy sebenarnya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi self efficacy seseorang itu menjadi tinggi gitu Mas Hendra. Ya. Yang pertama itu pengalamannya dia, mastery experience-nya dia. Di mana pengalaman masa lalu itu sangat mempengaruhi self efficacy. Misalnya nih kita pernah berhasil dalam bidang apa ya misalnya entrepreneur misalnya. Kita pernah berhasil dalam bidang entrepreneur. Nah, ketika kita mau berwirausaha lagi, biasanya kepedean kita itu akan tinggi karena itu ditopang oleh pengalaman yang tinggi gitu. Pengalaman yang pernah berhasil itu tadi gitu. Dan itu self efficacy-nya tinggi gitu. Sebaliknya kalau kita pernah gagal ya, itu akan mempengaruhi self efficacy kita juga di mana itu akan membuat self efficacy menjadi rendah gitu. Yang kedua itu social persuasion ya. Persuasi sosial. Nah, sejauh mana nih misalnya nih ada orang yang nyinyir sama tindakan kita, kita dianggap kepala batu dan sebagainya. Ya bisa jadi itu akan melemahkan kita, tetapi bisa jadi itu juga akan menguatkan kita gitu. Kalau kita anggap cemoohan itu adalah motivasi, ya, ingin membuktikan bahwa mereka ini salah gitu, mereka akan
mengalami kekecewaan gitu. Nah, itu akan membuat self efficacy kita akan tinggi gitu ya. Lalu ada juga yang mempengaruhi self efficacy itu adalah social modeling. Kalau misalnya kita jadi asistennya orang yang expert gitu ya, maka pasti kita akan banyak belajar, banyak yang bisa kita serap gitu ya teman-teman ya. Contoh misalnya gini, ada teman kita yang secara kemampuan sama gitu ya, secara kehidupan juga mirip-mirip gitu. Terus ternyata dia berhasil gitu. Ternyata dia bisa mencapai tujuannya dia. Maka biasanya refleks kita, si anak ini aja bisa, saya juga pasti bisa gitu kan. Pasti ada perasaan seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya kita itu juga dipengaruhi oleh orang lain. Apa yang dilakukan orang lain itu akan mempengaruhi diri kita juga, mempengaruhi self efficacy kita. Ada orang yang berhasil, kemudian itu akan mempengaruhi self efficacy kita menjadi lebih tinggi, atau malah justru lebih rendah. Bisa juga, tergantung dari sudut pandang kita. Gitu. Satu lagi sih yang mempengaruhi self efficacy itu ya, dari kondisi psikologis kita. Kita lagi secara psikologis kita lagi stabil nggak sih? Kita lagi sedih nggak sih? Atau kita lagi senang gitu? Itu akan mempengaruhi self efficacy kita. Dan juga kondisi fisik itu mempengaruhi juga ya. Kalau misalnya kita lagi sakit, biasanya akan membuat self efficacy kita itu menjadi lebih rendah. Semacam itu Mas Hendra. Jadi ya kalau Einstein bilang bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang dengan cara yang sama, pasti ya kita akan mengulangi kegagalan yang sama. Nah, orang yang punya self efficacy tinggi itu ketika dia gagal, dia pasti akan mencari jalan lain, mencari cara lain gitu. Yang dikritik si Albert Einstein itu kan sebenarnya adalah caranya kan, bukan dalam tanda kutip kekeras kepalaan orang itu kan, seperti itu. Oke Kang, jadi kalau ini sih ini mungkin bener apa enggak ya, tapi nanti dikoreksi deh boleh. Kalau sering dilihat itu kan banyak meme ya seputar apa ya, mungkin kalau bisa dibilang Einstein itu berkata ya bahwa adalah sebuah hal yang tolol ya dan yang bodoh ketika kita berusaha atau melakukan hal yang sama atau mungkin cara yang sama atau kegagalan yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ini nggak masuk akal gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kita bisa tahu ya sekonyol apa diri kita atau sekeras kepala apakah kita atau kepala batu atau memang kita mau harus jalan terus nih pada suatu hal, ya kan? Monggo Kang. Kalau gitu ini ya, saya mau memberitahu tentang ini, karakteristik orang-orang yang punya self efficacy tinggi sama rendah ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menyimpulkan kenapa orang-orang yang sukses itu seperti itu gitu ya, punya pola yang sama. Nah, orang-orang yang punya self efficacy tinggi itu, menurut teori, mereka adalah orang yang aktif memilih peluang terbaik gitu ya. Ketika ada peluang, sikat. Ada peluang, sikat. Macam itu. Jadi, dia tidak milih-milih peluang, ini saya nggak bisa, ini susah, dan seterusnya. Enggak. Kalau ada peluang yang bagus, yang baik, ya dia akan jalani. Dengan keyakinan tadi, bahwa dia pasti akan berhasil. Gitu. Lalu ketika dia menghadapi hambatan, dia akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Nah, ini adalah poin yang paling penting ya. Ketika dia mengalami kesulitan, mengalami hambatan, dia akan mencari cara bagaimana nih saya bisa keluar dari masalah ini. Gitu. Kemudian orang itu punya goals, punya tujuan, punya standar. Kebayang nggak sih, misalnya kita bangun pagi-pagi, mau ke kantor, tapi nggak tahu nanti ke kantor mau ngapain gitu. Itu kan rasanya kayak males gitu ya, nggak semangat gitu. Beda kalau misalnya di kantor kerjaan banyak nih, banyak yang harus saya selesaikan, ada masalah yang harus saya selesaikan secepatnya, pasti kita ke kantor itu semangat. Seperti itu Mas. Lalu apalagi ya, perencanaan ya, yang pasti orang-orang sukses itu pasti nggak asal berjalan ya, tapi mereka juga punya perencanaan.
Dan yang paling penting lagi itu orang-orang yang sukses itu mereka itu membatasi stres, teman-teman. Ya. Ya yang namanya hidup pasti kan ada stresnya ya. Nah, mereka tidak membiarkan stres itu menghancurkan mereka gitu. Kan kalau kita ngomongin soal teori stres ada eustress sama distress ya. Ya. Stres yang stres yang bisa membuat kita produktif, ada juga stres yang membuat kita malah justru tidak produktif gitu. Nah, orang-orang yang punya self efficacy tinggi itu mereka membatasi diri, mereka harus punya stres yang produktif gitu. Atau eustress itu tadi. Bukan distress. Bukan stres yang menghancurkan. Kayak gitu. Nah, kalau yang orang-orang yang punya karakteristik self efficacy yang rendah ya berarti sebaliknya ya. Sebaliknya. Ya, orangnya pasif. Kemudian kalau ada masalah menghindar atau banyak ngeluh gitu. Kemudian punya komitmen yang rendah. Dia punya niat tetapi niatnya nggak kuat. Ya sekedar niat-niat aja, sekedar pengen aja gitu. Kan banyak kan orang-orang semacam itu. Kalau pengen sih pengen, tapi ya banyak tapinya kan. Nah, akhirnya ya kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau orang yang memang sukses, dia punya self efficacy tinggi, dia memang punya niat yang kuat. Ya mungkin seperti yang dicontohin Mas Widodo tadi, ada orang yang ada pengusaha yang dia punya utang 7 miliar, dia mau nggak mau harus punya niat yang kuat untuk menyelesaikan utang itu kan. Seperti itu. Karena dia tidak punya pilihan yang lain. Sehingga ya dia harus bekerja keras supaya bisa menyelesaikan utangnya itu. Ketika dia misalnya lagi down, dia pasti akan cari cara supaya segera bangkit gitu. Ketika dia gagal, dia akan cari cara supaya keluar dari kegagalan itu dan mencapai keberhasilan. Seperti itu sih. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, monggo dipersilakan. Ya, selamat sore teman-teman. Halo, sore. Mau nanya aja nih mengenai self efficacy ini apakah ada hubungannya dengan kecerdasan spiritual? Karena kalau saya lihat kan para pengusaha-pengusaha yang dulu pernah jatuh sampai punya utang 7 M itu dia bisa kembali itu karena semangat spiritual. Karena kalau secara logika seumpama dia punya utang 7 M, dia penghasilan sebulan cuma 10 juta aja, Nggak dia masuk ya. bisa menyelesaikan itu dalam waktu 65 tahun. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang saya rasa punya, kecerdasan spiritual yang bagus dan itu yang membuat dia menjadi percaya. Begitu nggak Mas, menurut Mas Amri? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya dan sangat menarik sih mengenai kecerdasan spiritual ya. Sebenarnya kita bisa melihat dari berbagai sisi untuk menjelaskan self efficacy ini. Seperti contoh yang tadi saya bilang, sebenarnya kita bisa membaca self efficacy ini dengan sebuah hadis Nabi ya, innamal a'malu binniyat, itu bisa. Atau Mas Widodo juga bisa membaca self efficacy ini dengan kecerdasan spiritual gitu ya. Sebenarnya bisa dibaca dengan berbagai macam teori kalau menurut saya gitu. Karena intinya adalah self efficacy itu seberapa kuat keyakinan seseorang itu bisa mencapai tujuannya seperti itu. Nah, kalau itu disandarkan ke hal-hal yang spiritual, itu bisa jadi terjadi ya, bisa saja terjadi ya. Bisa saja itu memang berhubungan karena kan orang yang punya spiritualitas tinggi artinya dia punya niat yang kuat untuk melakukan sesuatu gitu kan. Dia percaya bahwa segala usahanya itu akan ada yang menolong. Nah, sehingga apa? Self efficacy-nya tinggi, kemudian ketika dia mengalami kegagalan, dia tidak mudah untuk menyerah, dia tidak mudah untuk berputus asa, dia bisa bangkit lagi dan seterusnya gitu. Dan orang-orang yang punya kecerdasan spiritual ini kan biasanya kalau dia mengalami kegagalan, dia tidak berdiam diri kan.
dia pasti akan mencari seseorang untuk mau membantu dia atau yang pernah punya pengalaman yang sama dengan dia, gitu kan. Nah, ini sebenarnya juga sejalan dengan apa yang tadi saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy, ya. Social persuasion, ketika kita gagal kemudian minta mentoring sama orang yang lebih sukses, minta dibimbing sama orang yang pernah mengalami hal yang sama, itu juga bisa kan, semacam itu. Social modeling, ya dengan kita nyontoh sama orang yang lebih sukses itu sehingga dia bisa lebih sukses gitu. Ya intinya kalau menurut saya orang yang self efficacy-nya tinggi itu bisa jadi salah satu faktornya karena kecerdasan spiritualnya dia juga tinggi gitu. Gitu Mas Widodo. Oke, clear, clear, clear. Oke Kang, ini ada pertanyaan yang masuk di room chat ya, room chat ya. Oke, pertanyaannya adalah, hmm, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki self efficacy yang rendah? Monggo Kang. Ya, sebenarnya bisa kita lihat dari beberapa ciri yang saya sebutkan tadi. Ya, contoh ya, misalnya kalau kita punya tujuan, terus kita punya problem, kita gimana? Apakah kita memilih untuk ya udahlah, nggak usah dilanjutin lagi, atau kita cari cara supaya bisa menyelesaikan itu, gitu. Atau kita bisa merubah goals, bisa loh. Kalau misalnya goalsnya itu eh, tidak realistis gitu ya, kita bisa berubah goals. Apakah orang yang berubah goals itu self efficacy-nya rendah? Ya belum tentu, ya belum tentu. Kalau dia punya tujuan yang lain dan dia komit dengan tujuan itu, ya bisa jadi memang self efficacy-nya dia itu memang tinggi gitu. Yang penting kan dia yakin dengan apa yang dia inginkan, dia yakin dengan tujuan yang dia mau dapatkan gitu. Sebenarnya kalau di dalam teorinya si Albert Bandura sendiri, kita bisa mengukur self efficacy kita itu tinggi apa rendah itu dengan skala. Dan kalau teman-teman nyari skala-skala tentang self efficacy sebenarnya banyak. Ada satu skala self efficacy yang cukup terkenal dan ini sudah kayak menjadi standarnya self efficacy ya secara internasional gitu. Namanya adalah General Self Efficacy Scale. Ini disusun oleh siapa ya? Aku lupa namanya, tapi coba nanti bisa di googling aja mengenai General Self Efficacy Scale. Itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan coba dijawab dengan jujur ya, dijawab dengan jujur. Nah, di situ nanti akan kelihatan kita punya self efficacy tinggi apa rendah. Semacam itu. Atau kalau misalnya kita susah, kita bisa meminta penilaian dari orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita nganggap kita ini seperti apa sih? Kita ini termasuk orang yang punya keinginan kuat nggak sih? Kita ketika menghadapi masalah, kita cepat menyerah nggak sih? Kita termasuk orang yang sering mengeluh atau lebih banyak berpikir hal yang positif nggak sih dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya bisa dengan berbagai cara kalau kita ini tidak bisa menilai diri kita sendiri. Tapi sih sebenarnya normalnya orang itu tahu bahwa dia itu seperti apa, harusnya dia tahu. Oke, kita lanjut Kang. Masih ada pertanyaan lagi selanjutnya. Pertanyaannya adalah, apakah self efficacy ini memiliki tingkatan tertentu dan bagaimana implikasinya di dalam karir Kang? Monggo. Tingkatan, aku sih belum pernah baca soal tingkatan-tingkatan self efficacy itu sih. Cuman dibedakan aja antara self efficacy tinggi dan self efficacy yang rendah gitu aja sih sebenarnya. Ya balik lagi tergantung dari goals kita apa gitu kan. Kalau goals kita itu besar gitu, goalsnya adalah ingin menguasai bisnis di seluruh dunia, mungkin kayak gitu. Bisa nggak? Ya mungkin bisa aja, tapi dia harus punya self efficacy yang tinggi untuk menggapai cita-citanya itu kayak gitu. Atau sekedar misalnya saya ingin
Saya ingin hidup sederhana gitu. Itu kan juga tujuannya, itu kan juga goals. Hmm. Kalau kita lihat kondisi sekarang, hidup sederhana aja itu sesuatu yang nggak setiap orang bisa capai gitu kan. Kemewahan tersendiri ya jadinya ya. Iya, kemewahan tersendiri hidup sederhana itu. Oke Kang, lantas bagaimana nih kalau misalnya ya tips-tipsnya lah Kang dalam kita mengejar karir kaitannya dengan ya kita harus bisa mengelola nih namanya self efficacy. Monggo Kang. Oh ya, oke. Kalau dalam karir itu, dalam perusahaan ya, Yes. itu pasti dicari orang-orang yang ketika diberikan pekerjaan itu menerima dan nggak ngeluh. Kira-kira Hmm. seperti itu. Mas Hendra kan juga HR kan. Hmm. Pasti akan dicari orang yang karakternya seperti itu kan. Ya. Orang yang kalau mendapatkan masalah dia bisa mencari jalan keluarnya, bukan malah mencaci maki atau menyalahkan orang lain dan seterusnya gitu kan. Hmm. Nah, sebenarnya kita bisa terapkan self efficacy ini dalam karir gitu. Contohnya misalnya kita balik lagi ke beberapa hal yang mempengaruhi self efficacy tadi. Pertama adalah mastery experience ya. Mastery experience atau pengalaman keberhasilan kita. Ketika kita misalnya mendapatkan suatu project dan kita gagal. Nah, anggap kegagalan itu adalah sesuatu yang membuat experience kita itu meningkat kayak gitu. Atau misalnya kita punya project yang panjang, kemudian di situ kan pasti ada etape-etape. Nah, di etape-etape itu ketika sudah selesai dan berhasil, rayakanlah itu ya. Kita bisa merayakan itu supaya apa? Pengalaman keberhasilan itu melekat pada diri kita. Kalau Bobby De Potter bilang dalam belajar kita harus menghargai setiap usaha gitu ya. Kemudian ketika kita berhasil, rayakanlah sekecil apapun kita harus merayakan itu. Itu kata Bobby De Potter. Itu mengenai mastery experience. Lalu kalau dalam karir sendiri juga yang mempengaruhi keberhasilan karir seseorang itu adalah kita punya coach nggak sih? Kita punya mentor nggak sih di dalam kantor kita itu, di dalam karir kita? Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, itu mereka pasti punya mentor. Pasti mereka punya coach. Sekelas mantan Presiden Amerika, siapa namanya? Barack Obama. Ya. Barack Obama sendiri, dia punya 7 mentor loh. Dia punya 7 coach. Bayangkan, seorang presiden waktu itu ya. Dia punya 7 coach. Dan memang diakui bahwa orang-orang yang sukses itu pasti punya mentor-mentor orang yang sukses juga. Seperti itu Mas Hendra. Jadi kalau kita ingin karir kita melesat, melejit, ya cobalah cari mentor yang bisa membimbing kita. Dan memang nggak mudah sih ya mencari mentor yang mau dimentorin gitu. Oke Kang, ini ada pertanyaan lagi di chat. Pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh lingkungan ya terhadap self efficacy Kang? Monggo. Oke. Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap self efficacy? Ini aku mau menggambarin pertanyaan ini dengan ini. Mas Hendra suka nonton bola nggak? Suka. Oke, coba sebutkan klub-klub yang Mas Hendra sebut klub yang berhasil. Berhasil mungkin Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Real Liverpool, Madrid, Liverpool, Juventus. Juventus. Ya, banyak lagi. Nah, yang Mas Hendra sebut tadi itu adalah klub-klub yang memang langganan juara, betul nggak? Iya, betul. Langganan juara. Sorry Liverpool ya, ini liganya lagi nggak jelas nih. Ya Liverpool zaman dulu langganan juara, tapi kan mental juaranya tetap ada ya. Yes. Nah, ini menggambarkan bahwa orang
ini kalau konteksnya ini tadi kan klub ya. Klub yang juara kemungkinan besar kedepannya dia akan juara lagi. Tetapi klub yang nggak pernah juara itu akan sangat susah untuk menggapai juara itu. Ya, ini menggambarkan self efficacy sebenarnya, bahwa pengalaman juara itu sangat penting. Itu kenapa Real Madrid dan Barcelona itu pasti mencari rekrutan-rekrutan yang kalaupun dia mahal, dia harus pernah mengalami juara gitu. Ya kan? Kita nggak bicara soal yang talenta muda gitu ya, yang binaan muda gitu. Tetapi kalau rekrutannya itu adalah rekrutan yang memang profesional bagus, itu pasti yang dicari adalah yang pernah juara, apapun juaranya. Ya, bisa juara liga, bisa juara champion, juara Piala Dunia dan seterusnya. Pasti yang dicari adalah orang-orang yang seperti itu. Karena mental juara itu susah untuk dicari. Nah, kaitannya sama pertanyaan tadi, apakah lingkungan itu sangat mempengaruhi? Iya, sangat mempengaruhi. Coba bayangkan kalau kita di dalam klub yang dia itu nggak pernah juara, orang-orangnya pesimis, orang-orangnya nggak punya mental untuk berjuang, ya kapan mau juaranya gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau kita berada di klub yang dia udah pernah juara, dia tahu bagaimana caranya untuk juara, maka kemungkinan besar kita akan juara juga kalau mengikuti cara-cara klub itu gitu. Sama kalau di dalam lingkungan kita itu orang-orangnya pesimis, sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Tapi kalau di dalam lingkungan kita orang-orangnya adalah optimis, ya sedikit banyak juga akan mempengaruhi kita. Semacam itu sih Mas Indra. Oke, buat teman-teman yang mau tanya silakan ya. Mungkin Ajeng, monggo. Siap. Mbak Ajeng. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Ya, mau tanya untuk memperjelas tadi yang pertanyaan. Contoh saja ini aplikasi langsung ya di lapangan. Kita kan punya karyawan nih mamanya. Yeah. Kita sebagai lingkungan, tadi kan sangat berpengaruh banget sama lingkungan ya. Betul. Kita sebagai lingkungan itu ngerti bahwa dia tuh memiliki potensi yang sangat bagus gitu. Makanya kita memiliki karyawan seperti itu. Nah, kita sebagai ISAN itu melakukan proses tanggung jawab development itu sudah cukup baik ya dengan melakukan coaching, dengan ya apapun lah dilakukan gitu. Namun mungkin karena si orang tersebut ini tadi kan self efficacy juga dipengaruhi dari gambaran pengalaman keberhasilan yang pernah dia lakukan dan lain sebagainya. Nah, contoh saja seperti ini deh. Saya punya OB nih mamanya. Ngerti orang tuh spesial banget sebenarnya kemampuannya gitu istilahnya. Tapi susah sekali kita sebagai seorang developer itu untuk mengembangkan orang ini, membuka bahwa orang ini tuh sebenarnya punya, kamu tuh bisa loh kesini, kamu tuh bisa loh lebih naik lagi gitu loh. Gimana sih kita sebagai faktor lingkungan ini bisa meningkatkan, bahkan menanamkan self efficacy itu gitu loh. Mungkin dia berada atau hidup di dua lingkungan, di mana lingkungan kantor mungkin nge-push dia gitu kan, istilahnya lingkungan yang bisa mengkondisikan dia memiliki perkembangan karir yang bagus. Tapi di rumah mungkin dia tidak memiliki itu, atau mungkin pengalaman masa lalu dia juga tidak memiliki itu gitu loh istilahnya. Jadi ibarat kata pernah kami lakukan itu dari beberapa orang yang kami coba, akhirnya hanya cuma beberapa saja yang memiliki karir yang baik gitu ya. Tentunya ini dipengaruhi dari si self efficacy itu. Dari Mas Amri, kira-kira ada nggak sih maksudnya jurus jitu gitu, kita sebagai seorang HR tuh bisa develop ya. Kita kan aktivitasnya banyak. Nah, proses development ini juga harus fokus gitu. Tapi ada nggak sih jurus-jurus yang bisa kita sebagai lingkungan itu juga bisa meningkatkan efekasi orang gitu? Oke.
Ya ini sebenarnya banyak orang yang ngalamin juga ya. Termasuk saya kebetulan di kantor itu juga mengurusin sumber daya manusia. Memang sangat sering terjadi hal-hal semacam ini. Bentar, halo, kedengaran ya? Ya, jelas Kang. Oh ya, oke. Ada sebuah penggambaran yang menarik sih dari kondisi Mbak Ajeng tadi, bahwa kita itu di kantor ibarat seorang tukang kebun, Mbak Ajeng, ya, HR atau tim-tim SDM gitu ya, itu ibarat sebagai seorang tukang kebun gitu ya. Seorang tukang kebun itu bisa memastikan bahwa tanamannya itu yang dipilih adalah tanaman yang bagus, ya. Bisa memastikan tanah yang dipilih adalah tanah yang gembur, ya. Bisa memastikan air yang disiram cukup, bisa memastikan pupuk yang diberikan adalah pupuk yang terbaik gitu. Tetapi apakah tumbuhan itu akan tumbuh dengan bagus apa enggak, itu bukan ranahnya si tukang kebun itu, ya. Tapi ranahnya siapa? Ya bisa jadi ranahnya si orang itu sendiri atau si tanaman itu sendiri atau ranahnya Tuhan semacam itu. Ya, balik lagi kita sudah memberikan mentoring, coaching dan sebagainya kepada tim kita atau karyawan kita, tetapi nyatanya banyak orang yang tetap gagal gitu ya. Nah, kalau kita baca dari sisi self-efficacy sendiri tadi, bahwa sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor internal, faktor diri sendiri, faktor keyakinan diri. Dia punya niat yang kuat nggak sih untuk berhasil? Dia punya niat yang kuat untuk berubah nggak sih? Kalau faktor ini atau poin ini itu kecil, ya lingkungan sekuat apapun ya mungkin nggak bisa mengubah dirinya gitu, atau bisa mengubah dirinya kalau semua orang itu udah berhasil gitu dan dia akhirnya ikut menjalankan apa yang menjadi instruksi dari si mentor atau si coach itu tadi gitu. Nah, gimana sih caranya supaya orang-orang ini itu bisa ngikutin kita? Yang pasti sih kita harus pegang komitmennya dia dulu sih. Sebenarnya dia mau berubah nggak sih? Atau kalau kita tanya, kamu mau berubah nggak? Mau. Maunya itu mau beneran apa enggak sih? Nah itu dulu yang dipastiin. Bahwa kita mau membuat orang lain itu lebih sukses, membuat orang lain itu bisa lebih baik, dia sendiri harus mengimani itu dulu gitu. Dia harus punya keinginan itu dulu. Kalau enggak memang susah Mbak Ajeng. Ya. Tips yang pertama adalah lihat komitmennya dia dulu. Kalau komitmennya itu dia kuat, ya. Kalau dia mendapatkan masalah, menghadapi cobaan, pasti akan mencari cara supaya dia bisa menyelesaikannya. Seperti itu sih Mbak Ajeng. Oke Kang, ini ya pertanyaan terakhir nih kelihatannya. Kita mau menuju ke segmen terakhir. Pertanyaannya ini dari chat ya. Pertanyaannya adalah, apakah wajar bila kita meninggalkan lingkungan yang tidak mensupport kita ya? Atau mungkin tidak mendukung kita? Monggo Kang. Oke, wah menarik nih. Ini ada penggambaran juga nih. Saya juga suka ini ya, penggambaran ya. Kan kalau dalam dakwah itu kan ada ulama yang dia itu mendakwahi orang-orang yang sudah ini ya, yang sudah bagus, sudah oke gitu ya. Tetapi ada juga ulama yang mendakwahi orang-orang yang melakukan maksiat gitu ya kira-kira ya. Kan ada tuh ulama-ulama atau kiai-kiai yang dia mendakwah langsung ke tempat PSK kayak gitu ya. Iya, benar. Ada daerah-daerah orang-orang yang lokalisasi atau tempat merah gitulah. Ya. Ada. Tapi banyak juga yang ya mencari aman, ya udah dakwah aja di tempat yang bagus gitu. Orang-orangnya mau mendengar gitu. Nah, balik lagi sih ke diri kita atau balik lagi ke si pendakwah itu tadi. Dia yakin nggak dia bisa merubah orang-orang itu? Dia yakin nggak imannya itu kuat gitu? Kalau dia merasa
nggak yakin, ya jangan deket-deket. Kalau dia yakin, ya bisa dicoba gitu. Ya sama. Kalau nih misalnya kita tahu bahwa self efficacy kita itu perlu ditingkatkan gitu ya. Salah nggak sih kalau kita cari lingkungan yang suportif, lingkungan yang mendukung kita? Loh, malah justru itu yang diharapkan teman-teman. Malah justru itu yang harus dilakukan. Ketika kita memang self efficacy-nya kita kurang tinggi dan kita ingin meninggikan, ya cari yang lingkungan yang suportif itu tadi gitu. Kita punya iman yang lemah dalam tanda kutip ya. Kita punya iman yang lemah. Carilah lingkungan yang orang-orang yang imannya kuat sehingga kita bisa terpengaruh dari situ. Kan ada pepatah bilang kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi gitu, pasti kita akan ikut kecium wanginya, semacam itu. Nah, ini sama juga terjadi kalau kita mau meningkatkan self efficacy dan kita tahu bahwa self efficacy kita rendah, niatan kita atau keyakinan kita itu rendah, carilah orang-orang yang punya niatan yang kuat, cari orang-orang yang self efficacy-nya kuat, orang-orang yang optimis, orang-orang yang berhasil, sehingga kita bisa meniru mereka, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah ya. Aku nggak mau ngomong hikmah sih, mendapatkan advantage gitu ya, mendapatkan advantage dari mereka. Semacam itu. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Malah justru itu bagus. Nah, carilah lingkungan yang positif supaya kita jadi positif. Kalau kita udah merasa yakin kita kuat mau merubah lingkungan kita yang misalnya negatif, ya berarti tinggal dicoba aja. Kalau ternyata berhasil, ya berarti self efficacy kita itu tinggi gitu. Kalau ternyata enggak, ternyata gagal gitu katakanlah ya. Justru kita yang ngikut mereka, ya mungkin self efficacy kita masih rendah dan segera cari cara untuk meningkatkan self efficacy kita. Seperti itu. Oke, Kang, terima kasih sekali untuk jawaban-jawabannya dan mungkin juga partisipasi dari teman-teman ya. Thanks berat banget ya udah bisa hadir di sesi Ngabubu Talks kali ini yang semoga kita dapat insight ya dari discuss kita kali ini. Sekali lagi thank you buat semuanya. Dan buat para gabuter semua ya, kalian mungkin bisa dengerin juga di platform ya, beberapa platform lain. Misalnya di Spotify ya, di Anchor.fm atau di Apple Podcast atau di Google Podcast, atau ya di sini di YouTube kita di Gabutalk di HR Podcast. Itu dari kita semua. Thanks berat udah nungguin ya. Selamat beribadah puasa buat yang menjalankan. Ciao.